Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul aliran interaksi simbolik. Dan beranggota saya Muhammad Rizky Fatullah, dan saya Muhammad Afeka Perdana, dan saya Najma Zahira, dan saya Siti Aule Jahra, di mana kelompok ini akan membahas tentang bagaimana individu membahas tentang interaksi simbolik. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu: yang pertama, manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan pada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, makna diproses melalui proses interpretasi. Adapun pembahasan selanjutnya, mari kita simak video berikut. Dadah! Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dan landasan teori aliran interaksi simbolik. Yang pertama, pengertian aliran interaksi simbolik merupakan salah satu perspektif sosiologi yang menekankan bahwa kehidupan sosial itu terbentuk dari proses interaksi antar individu dengan menggunakan simbol-simbol seperti gestur, bahasa, tanda, atau makna tertentu. Nah, dalam kehidupan sosial, proses interaksi individu itu selalu menggunakan simbol-simbol, antara lain bahasa. Kalau misalkan kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa manusia. Nah, kita juga sebagai manusia sosial berinteraksi bisa juga menggunakan gestur. Kalau misalkan kita menggunakan gestur, artinya kita menggunakan gestur tubuh, misalkan kayak bahasa tubuh, gestur-gestur tubuh yang lainnya. Nah, kalau misalkan tanda-tanda, berarti kita berinteraksi dengan tanda-tanda. Biasanya interaksi dengan antar individu dengan tanda-tanda itu menggunakan tanda-tanda yang ada di pramuka. Nah, itu bisa interaksi bisa menggunakan dengan tanda. Karena kita manusia sosial selalu berinteraksi dengan simbol-simbol bahasa sesama manusia, kayak gitu. Jadi kita menggunakan bahasa manusia sehari-hari untuk berinteraksi antara di kehidupan manusia atau di kehidupan sosial, menggunakan interaksi antar individu dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu itu bagi mereka. Nah, yang kedua, makna tersebut muncul dari interaksi sosial yang dilakukan seseorang dengan orang lain. Yang ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan melalui proses interpretasi yang dilakukan individu ketika berhadapan dengan suatu objek atau situasi. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya adalah interaksi simbolik dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan interaksi simbolik ini digunakan untuk memahami realitas sosial secara objektif dari sudut pandang partisipan. Sedangkan menurut George Herbert Mead, menekankan peran simbol, bahasa, serta konsep mind atau pikiran, kemudian self atau diri, dan society atau masyarakat. Kemudian memiliki 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah realitas sosial tidak bersifat secara objektif, artinya adalah melainkan hasil konstruksi makna secara bersama. Prinsip yang kedua adalah bahasa dan simbol menjadi sarana utama dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah identitas diri dapat terbentuk dan berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah aplikasi dalam penelitian kualitatif, itu ada 3. Yang pertama adalah digunakan untuk memahami bagaimana individu menafsirkan pengalaman hidupnya. Kemudian yang kedua adalah relevan dalam penelitian tentang budaya, organisasi, komunitas, pendidikan, hingga media. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis secara naratif.
Baik, selanjutnya di dalam materi ketiga saya akan menjelaskan mengenai strategi penelitian dengan pendekatan interaksi simbolik. Nah, di dalam strategi ini, yang pertama ada namanya studi lapangan atau field research. Nah, yang kedua yaitu peneliti menjadi instrumen utama di dalam penelitian ini. Nah, unsur kedua itu ada namanya metode pengumpulan data. Di dalam metode pengumpulan data ini ada yang pertama namanya observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung di dalam interaksi sosial. Yang kedua ada namanya wawancara mendalam, yaitu menggali partisipatif dan interpretatif dari subjek tersebut. Nah, yang ketiga ada namanya analisis dokumen dan artefak simbolik. Nah, di mana analisis ini dapat berupa bahasa, teks ritual, dan juga simbol budaya. Selanjutnya di unsur ketiga ada yang namanya teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama ada coding, terbuka untuk menemukan kategori makna, yang kedua ada axial coding, yaitu melihat hubungan antar simbol dan makna, dan yang ketiga ada selective coding, yaitu merumuskan konsep utama dan analisis naratif untuk memahami konstruksi makna. Unsur keempat ada strategi validitas. Nah, di dalam strategi validitas ini juga terdapat 3 poin, yaitu trinegulasi data berupa observasi, wawancara, dan dokumen. Dan yang kedua member check, yaitu konfirmasi hasil dengan partisipan. Dan yang ketiga ada tick description, yaitu mendetailkan kontrak sosial. Selanjutnya unsur terakhir yaitu unsur kelima ada peran peneliti. Nah, yang pertama peran peneliti itu sebagai partisipan untuk membangun kedekatan dengan informan. Yang kedua sebagai interpreter untuk menafsirkan simbol dan makna dari sudut pandang aktor sosial. Dan yang terakhir sebagai reflektif untuk menyadari bias pribadi dan menjaga objektivitas interpretatif. Sekian penjelasan materi yang ketiga dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lulu. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang kelebihan, keterbatasan, dan contoh penerapan pendekatan interaksi simbolik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Dari beberapa poin kelebihannya, saya menerangkan 3 poin utama. Yang pertama, itu fokus pada makna subjektif, yang berarti memahami realitas sosial dari sudut pandang individu, bukan hanya angka atau statistik. Dan yang kedua, yaitu tentang kelebihannya tentang fleksibilitas dalam penelitian kualitatif. Jadi, bisa diterapkan pada berbagai konteks, contohnya seperti pendidikan, budaya, komunikasi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu mengungkap interaksi mikro, yang dimana maksudnya ini dapat menjelaskan pola-pola interaksi sehari-hari yang sering luput dari teori makro. Selanjutnya yaitu keterbatasan atau kekurangan dari pendekatan interaksi simbol, yaitu hasil penelitian sangat tergantung pada interpretasi penelitian dan partisipan. Ada potensi bisa jika peneliti tidak relatif dan krisis. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan generalisasi. Karena fokus pada kasus spesifik dan konteks lokal, jadi hasil penelitian sulit digenerasikan ke populasi luas. Dan yang terakhir itu ada proses penelitian memakan waktu. Observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis simbolik ini memakan waktu panjang. Yang terakhir itu ada contoh penerapan. Contoh penerapan dari interaksi simbolik ini yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini peneliti meneliti bagaimana siswa membangun identitas sebagai pintar atau kurang pintar berdasarkan